Ryu Kintaro, seorang anak berusia 10 tahun yang sudah menjadi seorang CEO yang katanya bisnisnya itu dibangun olehnya sebagai seorang perintis, bukan pewaris. Nah, dengan profil seperti itu, tentu saja menarik perhatian banyak orang. Dan ketika dia viral, banyak netizen yang menghujatnya. Yang menurut gua, hujatan netizen, yang mungkin juga salah satunya adalah elu yang menghujat, itu sebenarnya salah sasaran. Kenapa bisa salah sasaran? Mari kita bedah bareng-bareng di episode kali ini. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Sebagai konteks, buat yang nggak tahu siapa itu Ryu Kintaro, seperti yang tadi gue sebutkan di awal, kalau dia itu adalah seorang anak berumur 10 tahun, tapi sudah menjadi CEO dan juga konten kreator. Dan di konten-konten dia sering banget memberikan motivasi. Ya, ala-ala motivator lah, tentang bagaimana perjuangan, tentang bagaimana susahnya hidup, bagaimana dia membangun bisnis, dan beberapa kali gue lihat dia sering banget mengklaim dirinya dia itu adalah perintis, bukan pewaris. Perintis di sini maksudnya adalah dia yang memang membangun bisnisnya dari nol, bukanlah bisnis yang dia dapatkan dari orang tuanya. Ada kan pebisnis yang seperti itu, yang memang benar-benar bangun dari nol, dari yang nggak punya apa-apa, atau mungkin minus, dan dia berusaha, dia berjuang mati-matian, sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan penghasilan yang layak, lalu bisnisnya mulai tumbuh, dan akhirnya menjadi besar. Itu perintis. Sedangkan yang pewaris adalah anaknya, cucunya, yang meneruskan bisnis yang sudah dia bangun. Nah, narasi dia sebagai seorang perintis tentu saja menimbulkan tanda tanya besar. Emang benar Ryu ini adalah seorang perintis? Karena kalau kita coba cari tahu, ternyata ayahnya itu juga adalah seorang pebisnis. Omongan-omongan apa yang diucapkan oleh Ryu ini kesannya jadi omong kosong. Karena anak umur 10 tahun, andaikan benar-benar dia ngerintis usaha dari nol nih, tanpa ada privilege dari orang tuanya, memang sejauh apa sih dia bisa? Memang sehebat apa dia bisa? Yang akhirnya itu yang gue lihat menimbulkan hujatan-hujatan dari netizen. Nah, gue beberapa kali melihat video dia di beberapa podcast maupun juga video-video dia di sosial media, yang menurut gue, Rio ini adalah anak yang pintar. Communication skill dia, gue akuin bagus loh. Serius, bagus. Bahkan orang dewasa pun juga belum tentu punya kemampuan berkomunikasi sebaik dia. Cuma memang branding dia, persepsi yang ditaruh ke diri Rio ini sebenarnya nggak tepat. Bagus nggak? Bagus menurut gua. Tapi nggak tepat. Karena kenapa? Karena di usia dia, apa yang dia sampaikan itu terlalu jauh untuk anak seumuran dia. Ngomongin strategi bisnis, oke lah. Ngomongin cash flow, ngomongin growth mindset. Tapi apa iya sih kalau anak seumuran seperti Rio itu benar-benar memahami apa yang dia omongin itu? Topik-topik tersebut memang dia benar-benar paham. Dan gue jadi melihat Rio ini sebenarnya karena ada momentum dia rame nih, gue merasa dia ini sebenarnya seperti sedang dalam tanda kutip ya, dijual. Dijual dalam arti kata, dicarikan exposure sebanyak mungkin ke diri dia. For information aja, terakhir gue cek, Instagram dia followersnya 1 juta loh. YouTube dia subscribernya juga 1 juta. Itu jumlah yang banyak. Dan semua itu bisa dia dapatkan karena narasi yang memang dibentuk untuk dirinya. Dan narasi seperti dia itu kan adalah narasi yang nabrak, yang nggak umum terjadi di masyarakat. Sehingga
ada keunikan seperti itu, of course akan mengundang perhatian banyak orang, khususnya media di sini. Akhirnya sering banget diundang ke podcast-podcast, bahkan ke acara TV. Nah, dengan exposure yang sebesar itu, of course akan ada yang namanya dampak ekonomi, which is adalah dapat duit di situ. Mari kita coba ngomong realistis lah ya. Sekali lagi, ini anak umur 10 tahun nih. Jadi CEO, ngelola bisnis. Menurut lo nih ya, dia sebagai CEO paham nggak tentang bagaimana menjalankan perusahaan day to day? Dia paham nggak tentang laporan keuangan? Dia paham nggak bagaimana pengambilan keputusan untuk langkah-langkah bisnis yang strategis? Dia paham nggak tentang kepemimpinan? Dia paham nggak tentang manajerial? Karena hal-hal tersebut aja untuk orang dewasa yang sudah bekerja, itu pun banyak yang nggak tahu caranya. Bahkan secara knowledge pun juga nggak paham. Nah, ini anak di usia 10 tahun diberikan beban seperti itu. Jadi, dia ini yang gue lihat menjadi semacam proksi, wajah yang ditaruh di depan anak kecil yang menjadi seorang CEO, punya bisnis, seorang perintis. Dan ini bukan salah dia, bukan salah Ryu. Jadi, hujatan-hujatan netizen, hujatan lu itu salah sasaran. Nggak tepat kalau lu ke dia. Karena sekali lagi ya, anak sekecil itu belum bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Secara pemikiran otaknya itu belum di tahap tersebut. Ini masih 10 tahun loh. Nah, lalu siapa yang mengambil keputusan? Tentu saja orang-orang yang ada di dekat dia. Keluarga dia, orang tua dia. Mungkin Ryu suka dengan hal ini, mungkin dia punya minat yang besar di bidang ini, tapi dengan dia dikasih panggung yang besar dan di-push konten terus-menerus, harusnya kalau lu ingin protes, lu ingin hujat, menurut gua lu arahkan ke orang tuanya. Karena semua narasi yang dibentuk, yang dia ucapkan di media, itu sudah didesain. Nah, psikologi anak nih di umur 10 tahun seperti dia, anak tersebut tuh sebenarnya ya belum siap untuk menerima tekanan publik, menangani hujatan netizen, dan menjadi public figure yang dikomen sama jutaan orang. Anak seumuran dia ini sebenarnya sedang dalam fase membentuk identitas dan kepercayaan diri dia. Memang sekarang dia ada di titik di mana dia dinarasikan sebagai seorang CEO dan perintis bisnis yang sukses. Tapi sekali lagi, itu kan narasi. Realnya kan belum tentu seperti itu. Dan exposure yang terus-menerus yang dia terima, itu akan mempengaruhi psikologi dia. Itu akan mempengaruhi kepercayaan diri dia. Orang dewasa aja ketika menerima feedback atau komentar negatif, banyak yang down. Banyak yang nggak bisa menerima. Apalagi dia. Ketika dia viral seperti sekarang, banyak orang menghujat dia. Bisa jadi pertanyaannya adalah, kenapa sih orang-orang kok pada ngomong jahat ke saya? Kenapa sih kok orang-orang pada benci sama saya? Emang salah saya tuh apa? Saya kan cuma ingin memotivasi, memberikan inspirasi. Gue nggak tahu seberapa besar, seberapa tebal filter dari orang tuanya terhadap hal-hal seperti ini. Oke lah, anggaplah memang dia difilter dari komentar-komentar negatif itu. Dia nggak memegang sendiri akun-akun sosial media dia. Tapi kan, dengan dia sekarang menjadi seorang public figure, seberapa bisa lu membendung supaya omongan itu nggak masuk ke kuping dia? Kalau misalnya akhirnya komentar-komentar negatif itu dia terima, Ryu ini bisa tumbuh menjadi pribadi yang bingung sebenarnya terhadap dirinya. Sebenarnya dia itu siapa sih? Saya ini, kata papa saya atau kata mama saya, adalah CEO, pebisnis, perintis. Tapi kok orang-orang ngomongnya begitu ya? Saya merasa apa yang saya kerjakan ini udah bagus nih, udah perfect. Tapi ternyata banyak orang nggak suka sama saya ya, malah menghina pekerjaan saya, apa yang saya lakukan. Dan akhirnya, karena omongan dan perasaan seperti itu, yang gue takutkan adalah dia tumbuh menjadi orang yang akhirnya takut gagal.
Apa jadinya kalau nanti dia melakukan kegagalan? Apa jadinya kalau dia salah ngomong? Apa jadinya kalau dia melakukan kesalahan? Apakah nanti dia bisa menjadi dirinya sendiri seperti yang benar-benar dia mau atas kemauannya dia tanpa mengecewakan ekspektasi orang tuanya dan followers-follower dia? Makanya gua sangat tidak setuju kalau ada seorang anak yang masih di bawah umur itu di-push untuk tampil. Karena memang belum waktunya. Karena memang secara emosi mereka itu belum bisa memanage, belum bisa mengontrol terhadap feedback-feedback orang-orang di luar sana kepada dirinya. Ayolah, di luar sana itu banyak hal yang nggak bisa kita kontrol. Kita yang sebagai orang dewasa pun juga merasakan hal tersebut. Bahkan banyak juga orang dewasa yang nggak bisa memanage dan mengontrol emosi tersebut. Apalagi ini anak-anak. Kalau gua menjadi orang tuanya Ryu nih, dan melihat hal ini, yang gua akan lakukan adalah gua stop semua ini. Gua akan kembalikan dia lagi menjadi anak yang memang normal. Biarlah dia menjadi anak-anak yang ya udah bermain, belajar, jadilah seperti anak-anak. Peran dia sebagai anak-anak bukan CEO, bukan pemilik bisnis. Memang dia pintar, oke, tapi ya udah, akan ada waktunya kok. Kalau memang nanti dia akan jadi CEO, tapi bukan di usia 10 tahun. Dan yang pasti, gua nggak akan mau membuat anak gua itu menjadi seperti angsa bertelur emas. Kalau gua ingin menjadi kaya, menjadi sukses, mencari uang, ya karena gua yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, bukan anak gua. Ini kan jadi kayak eksploitasi ya, anak di bawah umur. Tapi karena kemasannya itu menarik, menginspirasi, anak anak kecil tapi pintar bisa bisa jadi CEO. Jadi kita mentolerir semua itu. Tapi kalau dipikir-pikir nih sebenarnya anak ini lagi sedang bekerja ini, ya kan? Come on lah, please stop. Kasian anak ini. Kalau dia memang pengen jadi CEO, kalau sekarang umurnya 10 tahun, ada waktu sekitar 7-8 tahun kok kalau dia memang mau langsung kerja, punya bisnis. Ya sebagai pewaris aja, udah nggak usah sebagai seorang perintis or whatever itu. Come on lah. Orang tuh sudah banyak yang muak sebenarnya dengan orang-orang punya harta kekayaan banyak dari orang tuanya, tapi belaga gila aja jadi orang yang nggak punya apa-apa, orang susah. Iya, dulu hidup gua ngekos, tapi ngekosnya di mana? Di Amerika, lagi kuliah di Amerika, ya sama aja bohong. Nah lalu di sisi netizen yang menghujat, jangan seneng dulu lu. Gue juga pengen mengkritik elu nih. Elu mengkritik seorang anak berumur 10 tahun itu juga sangat-sangat memalukan. Nggak tepat. Elu mengkritik Ryu, sebenarnya lu itu iri sama yang dia miliki. Lu iri dengan privilege yang dia punya. Yang mungkin ketika lu kecil dulu, lu nggak bisa mendapatkan semua itu. Lu perlu waktu, lu perlu tenaga, kerja keras mati-matian untuk mendapatkan di titik tertentu. Yang mungkin malah nggak bisa di titik seperti Ryu yang Ryu dapatkan. Yang akhirnya ketika ada sosok seperti ini menjadi pelampiasan elu nih. Melihat ada CEO umur 10 tahun menjadi mentor motivasi tentang kehidupan, kesuksesan, itu menjadi sasaran tembak elu. Akuin aja. Elu ke-trigger ya karena hal tersebut. Yang padahal, kalau lu pakai logika, lu pakai akal sehat, kan nggak mungkin dong ada anak umur 10 tahun beneran jadi bos, jadi CEO, ngelola bisnis. Ya kan? Nggak mungkin. Tapi toh tetap aja lu makan mentah-mentah itu dan lu hujat anaknya. Padahal itu sebenarnya sudah di set up, sudah di script. Tapi elunya juga nggak mikir. Masih mau aja dibohongi. Makanya kalau lu memang pengen kritik,
Ya boleh, tapi jangan ke anak tersebut, jangan ke Ryu-nya. Dia itu produk, kalau nggak mau gue sebut korban juga ya, dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Jangan hujat Ryu-nya, tapi hujatlah orang yang memberikan dia panggung, yang menaikkan dia ke atas panggung. Hujatlah orang dewasa yang di sekitar dia. Kasih tahu ke orang-orang tersebut, anak itu bukanlah objek konten. Itu sebenarnya yang harusnya lu sasar, bukan ke anaknya. Seharusnya kita nih, yang lebih dewasa, itu melindungi Ryu, melindungi haknya sebagai anak-anak. Oke, itu dari gue. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan atau lu punya pendapat, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya.